Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 1 Agustus 2020. Lepaskan pasung dalam diri kita. Perenungan hari ini diambil dari Injil Matius 14 ayat 1 sampai dengan 12. Saudara-saudara, suatu kali saat saya pelayanan ke rumah sakit jiwa, saya melihat ada satu blok di mana di dalam blok itu terdapat beberapa pasien dipasung kakinya. Saya bertanya kepada perawatnya, kenapa dipasung? Bukankah menyiksa dirinya? Kata si perawat, untuk mengantisipasi saja karena si pasien ini suka menyerang. Walau tampak sangat menyedihkan, namun bukan tanpa alasan mereka dipasung. Jika mereka dibebaskan, sikap dan tindakan mereka dapat membahayakan orang-orang di sekitarnya. Namun saudara-saudara, kita yang melihatnya sangat miris sekali. Bagaimana tidak? Mereka yang sakit dipasung lagi. Apakah ini menyiksa diri mereka? Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, apakah kita pernah dipasung? Mungkin kita akan langsung menjawab bahwa kita masih waras, masih sehat. Mana mungkin kita dipasung? Betul, secara fisik mungkin kita tidak pernah dipasung. Tetapi saudara-saudara, hati dan pikiran kita pernah terbelenggu dan terpenjara. Tidak terlihat tetapi sakitnya lebih daripada terpasung, terbelenggu dan terpenjara secara fisik. Bagaimana mungkin kita terpasung, terbelenggu dan terpenjara? Bagaimana caranya? Saudara-saudaraku yang terkasih, tanpa sadar kita lakukan dengan kata-kata, sikap dan perbuatan kita. Dalam hal ini kita bisa sebagai pelaku yang membelenggu dan memenjarakan, tetapi juga sekaligus yang membelenggu dan memenjarakan sesama kita. Inilah Herodes yang ada di dalam diri kita. Pengalaman Herodes mungkin kita alami. Setelah melakukan kesalahan-kesalahan, kita terus-menerus dibayang-bayangi oleh kesalahan itu. Hidup kita merasa tidak tenang, seperti dikejar-kejar oleh perasaan dan dihakimi di hadapan orang banyak. Keadaan seperti itulah saudara-saudaraku yang terkasih. Kita merasa tidak nyaman dan tidak tentram di dalam hidup kita. Karena kita terpasung, terbelenggu sebagai orang terpenjara. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana supaya kita tidak terpasung atau terbelenggu, terpenjara? Pertama, saudara-saudara, yang harus kita lakukan adalah mengakui atas kesalahan kita dan mau datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mengakui atas kesalahan berarti kita mau merendahkan hati kita dan mau mohon pengampunan dari Yesus Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, kita mau bertobat. Artinya, tidak mau berbuat dosa lagi. Mau menata ulang hidup kita dengan penuh kehati-hatian sehingga meminimalkan kemungkinan terjatuh ke dalam dosa. Dengan tidak berbuat dosa berarti tidak terbayang-bayang lagi atas kesalahan itu. Dan kita terlepas dari pasungan yang membelenggu diri kita. Kisah Herodes dan Herodias di dalam Injil hari ini merupakan peringatan bagi kita semua bahwa orang yang menolak kebenaran akan terjerat terus di dalam dosa. Dosa yang satu akan melahirkan dosa yang lain bila orang mengeras hati untuk tidak bertobat. Di sisi lain, dosa ini sendiri akan menimbulkan perasaan bersalah terus-menerus dan ketidakbahagiaan di dalam hidup kita. Selama kita belum membereskannya di hadapan Tuhan dan mengalami pembaharuan oleh Roh Kudus,
Dan kita akan selalu terpasung, terbelenggu, dan terpenjara. Untuk itulah saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Bila kita menerima teguran atas kesalahan kita, baik melalui firman Tuhan yang kita dengar, ataupun dari orang lain yang menegur kita, janganlah kita mengeras hati. Janganlah kita marah atau benci kepada mereka. Tetapi saudara-saudara, berterima kasihlah atas teguran itu dan segeralah minta pengampunan dari Tuhan kita Yesus Kristus agar kita dapat hidup dalam sukacita dan damai sejahtera. Kita juga terbebaskan dari perasaan bersalah dan terhindar dari jerat dosa hingga tidak melakukan perbuatan dosa yang lain. Mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Dengan perenungan hari ini, kita mau melepaskan karakter Herodes yang ada di dalam diri kita. Kita mau dengan sungguh-sungguh bertobat. Dan kita mau menjalani hidup ini yang diperbaharui oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus, Engkau mengendaki kami terbebas dari pasungan yang ada dalam diri kami. Sering kami tak mampu ya Tuhan Yesus. Untuk itu utuslah Roh Kudus. Biar Roh Kudus yang memampukan kami untuk bertobat dan melepaskan semua belenggu yang ada dalam diri kami. Demi Kristus Tuhan kami yang hidup bersatu bersama Roh Kudus, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berakhir pekan. Selamat bersukacita dalam Tuhan bersama keluarga. Tetap stay home. Kita bersatu melawan corona. Shalom.